Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Rananda Saputra dari kelas Ilkom 2A. Saya ingin menampilkan makalah saya, yaitu unsur-unsur retorika. Yang pertama, bahasa, yaitu bahasa yang dikuasai audien tentang pemilihan jenis bahasa, bahasa daerah, bahasa nasional, atau campuran, tergantung kondisi dan tingkat formalitas acaranya. Bahasa merupakan faktor yang sangat kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan pidato. Hal ini dapat kita pahami dengan melihat fungsi bahasa sebagai alat komunikasi atau alat pengungkap gagasan manusia. Kalau maksud dan tujuan berpidato adalah menyampaikan gagasan kepada penyimak, maka bahasa merupakan alat yang dapat menyampaikan gagasan. Pembicara harus mampu secara tepat memilih bahasa yang cocok dengan situasi dan kondisi penyimak. Di samping ia juga harus mampu menyampaikan bahasa yang dipilihnya itu dengan lafal yang tepat dan jelas, intonasi yang sesuai dengan isi bahasa yang disampaikan. Yang kedua, penggunaan bahasa, yakni menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik artinya jelas, mudah dipahami, dan komunikatif. Benar artinya menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan etika berbahasa. Selanjutnya, pengetahuan atas materi. Beberapa pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tentang dakwah sangat menentukan corak strategi dakwah. Seorang dai dalam kepribadiannya harus pula dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, agar pekerjaannya dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Pengetahuan seorang dai meliputi pengetahuan yang berhubungan dengan dakwah yang disampaikan. Selanjutnya, kelincahan dalam hal berlogika. Kepandaian dan kecerdasan sudah merupakan sifat seorang mukmin. Dengan demikian, jika seorang mukmin menjadi dai, maka dia harus lebih pandai dan lebih cerdas. Kecerdasan dan kepandaian ini harus dipenuhi oleh dai agar dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Juga untuk berhubungan dengan mad'u. Sedangkan yang dimaksud dengan al-kisah ialah kemampuan menggunakan akal untuk mencapai sasaran dengan tepat dan terjauh dari kebodohan, tentang berpikir dan berkurang berhati-hati. Dan kecerdasan ini merupakan pokok dalam berdakwah ke jalan Allah untuk bergaul dengan mad'u. Hal ini merupakan tanda pemahaman dai dan kepiawaiannya dalam menghadapi sesuatu. Selanjutnya, pengetahuan atas jiwa massa. Manusia sebagai objek dakwah dapat digolongkan menurut kelasnya masing-masing, serta menurut lapangan kehidupan. Maka, akan tetapi menurut kependekatan psikologis, manusia hanya bisa didekati dari 3 sisi, yaitu makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk berketuhanan. Ada pula manusia memiliki 3 macam kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan kebendaan, kebutuhan kejiwaan, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pengetahuan atas sistem sosial budaya masyarakat. Keberagaman masyarakat menuntut adanya suatu strategi yang tepat. Secara lebih makro dapat dikatakan dengan kerangka metodologi dakwah yang sesuai adalah jawaban pamungkas dalam mendudukan model dakwah yang sesuai bagi mad'unya. Berkaitan dengan mad'u yang dihadapi, ada beberapa mad'u yang membutuhkan kemasan dakwah yang tepat. Kemasan dakwah diharapkan adalah berdasarkan kebutuhan mad'unya yang paling menonjol dan menjadi kebutuhan utamanya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.